Halo guys, welcome back dengan kami di apa? Di konten keseruan dalam rumah tangga. Iya. Emang putih banget ya? Kok papa gelap bener ya? Oke, sekarang kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas mengenai pengalaman bekerja atau pengalaman dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Maaf ya teman-teman, ini kita lagi belajar konten, jadi masih kaku. Apalagi Mama Emun masih culun. Jadi kita hari ini mau bahas tentang pengalaman di dunia pekerjaan. Mungkin nanti bisa jadi apa ya? Bisa jadi pengetahuan tambahan lah ya bilangnya buat teman-teman yang bekerja atau lagi dalam pekerjaan dan sambil berumah tangga atau sebelumnya atau ya begitulah, pokoknya mau ngobrolin tentang kerjaan lah teman-teman. Jadi kamu dulu kerja pertama di mana? Aku kerja, sebutin nama tempatnya. Mungkin bidangnya aja. Oh, kalau dulu pertama kali itu di bidang manufaktur. Oh, di bidang manufaktur, di pabrik. Yes. Di pabrik. Pabrik. Oh, pembuat apa? Buat apa? Pembuat Produksi apa? Dia itu produksi plastik sih. Ya, Emun ikutan ya. Produksi plastik. Tapi bukan plastik keemasan gitu. Jadi dia itu untuk komponen pipa gitu loh, kayak dop gitu. Oh. Terus box meter. Oh. Gitu-gitu. Oh gitu. Itu kamu pertama kali kerja di situ? Itu aku pertama kali kerja di situ sekitar tahun 2015 kali ya. 2015. Itu kerja udah lulus kuliah atau masih kuliah? Itu aku masih kuliah Masih kuliah. semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 2. Udah agak lupa aku. Semester jadi 2 berarti. kamu kerja sambil kuliah? Iya. Oh. Awalnya sih enggak gitu kan, cuma ya. Awalnya sih enggak apa? Awalnya kerja doang? Enggak, awalnya kuliah doang gitu. Cuma ya aku mikir, ya namanya anak sekolahan yang masih didanain sama orang tua, ya otomatis dananya pas dong, cuma untuk sekedar kuliah aja gitu kan. Terus aku mikir, ada waktu nih, maksudnya kuliahnya nggak, ya kalau jam kuliah itu kan nggak terlalu padat banget ya. Dalam seminggu juga kan nggak full kuliah terus. Astaga, bocil melintir terus lanjut. Dalam seminggu juga nggak full kuliah terus kan. Ya udah, aku mikir gini, apa sambil cari kerja aja gitu. Kebetulan di kampus aku dulu teman aku juga ada beberapa emang yang dia sambil kerja juga. Jadi aku tertarik gitu kan. Boleh nih nyoba gitu. Terus kamu kerja di bagian apa? Nah, aku dulu itu finance sama accounting. Nah, finance accounting itu kerjanya ngapain aja sih? Nah, kalau sebenarnya finance. Apa bedanya finance sama accounting? Nah, kalau finance itu dia lebih ke transaksi ya. Kalau accounting itu lebih ke pencatatannya, pembukuan. Maksudnya finance lebih ke transaksi, yang dilakukan apa aja pekerjaannya? Iya. Jadi kalau misalnya kita ada pembayaran ke vendor gitu kan, atau ada customer melakukan transaksi secara cash ke kita langsung, nah itu tugasnya finance tuh di situ. Penjualan iya, nyatet sama yang terima uang gitu, pokoknya ngelola petty cash itu finance gitu kan. Terus kalau misalnya ada pembelian cash itu finance gitu. Nah kalau accounting itu lebih melakukan pencatatan transaksi doang berarti? Apa tuh accounting? Finance iya, pencatatan juga, sama
ya yang terima uangnya tuh finance biasanya juga kalau misalnya ada transaksi cash gitu. Sama bukti-buktinya gitu dicatat di Ya, formulir. sama bikin vouchernya. Oh, berarti sebenarnya pekerjaan finance itu nggak perlu S1 dong? Bener nggak? Ya, tapi zaman sekarang kan nggak ada gitu loh, perusahaan yang mencari seorang finance itu nggak satu. Sebenarnya Ada nggak spesifikasi khusus, kemampuan khusus yang dibutuhkan dari seorang S1 di pekerjaan finance ini? Menurutmu ada nggak? Sepengalamanmu ya, nggak tahu ya kalau tempat lain, ini kan pengalaman doang. kalau untuk cuma kayak gitu, jadi tuh jatuhnya kayak admin biasa aja sih kalau Kayak finance. kasir. Ya, benar kayak kasir. Bahasa kerennya kasir finance gitu. Iya nggak? Iya, benar juga. Nah, tapi ya kan aku nggak cuma pegang itu, aku pegang accounting yang mana itu lebih apa ya aku bilang ya, lebih khusus lah gitu. Lebih membutuhkan ilmu. Iya, Kalau betul. accounting, kalau accounting itu melakukan pembukuan ya. Pencatatan secara pencatatan ya, jurnalnya, laporan keuangan, sama aku satu lagi pegang pajaknya juga. pegang pajaknya juga. Jurnal itu jurnal yang dibuat pada saat SMA atau kuliah apa enggak? Misalnya ada apa sih awalnya tuh pembukuan awal itu namanya apa? Jurnal umum sampai apa jurnal pembalik segala macam kayak gitu-gitu. Ada laba rugi, Iya, ada segala dong. macam. Semuanya benar-benar sama kayak di bangku perkuliahan berarti. Atau Sama, beda? sama. Cuma gini loh, kalau di kuliah itu kan kita belajar maksudnya manual gitu ya, bukan sistem. Nah, kalau sistem kan kita tinggal input aja. Oh, ingat nggak sistemnya apa yang dipakai pada saat itu? Kalau aku waktu itu pakai Slicker deh kalau nggak salah, seingat aku ya Slicker. Nah, jadi sebenarnya kita input transaksi pertama nih. Misalnya kita ada pembelian cash, tinggal input kan tanggal berapa kita Penjualan beli terhadap barang, cash, kayak gitu. beli dong. Misalnya kita beli barang, Oh, beli. kita beli bahan baku, Beli, gitu kan. berarti Misalnya kita beli bahan baku. Nah, cash terhadap pembelian. Apa iya, pembelian terhadap nggak cash? pembelian terhadap cash. Pembelian terhadap cash. Karena cash kita kan berkurang. Jadi tinggal input aja, misalnya tinggal input tanggal sekian kita beli barang gitu kan. Nah, nanti dia tuh udah namanya sistem kan udah otomatis. Udah ada langsung nanti laporan keuangannya. Kayak Jadi gitu. Jadi cuma tinggal input ya, doang, tinggal nggak input sesusah doang. kayak kita dulu buat di buku Iya, besar benar. terus mikir Iya, pasangannya benar, apa, pasangannya apa kayak Heeh. gitu. Karena ini udah namanya sistem kan ya untuk mempermudah lah kan. Oh gitu. Gitu. Terus kalau gitu, jadi kamu pegangnya finance, accounting, sama teksnya juga kamu? Iya, teksnya juga aku waktu itu. Terus yang paling sulit di pekerjaan itu apa? Yang paling sulit, yang paling sulit itu ya tetap nyusun laporan keuangan. Nyusun laporan keuangan katanya udah by system. Iya, by system, cuma kan ya tetap aja gitu loh, namanya ada ya namanya human error juga pasti ada lah. Yang misalnya nanti udah akhir bulan gitu atau per 6 bulan per semester gitu kan, ngecek laporan keuangan tiba-tiba ada yang nggak balance nih, pasti ada dong yang kayak gitu. Kok bisa nggak balance kan berdasarkan sistem? Ya namanya human error. Yang namanya human error kan kalau berdasarkan sistem, berarti sistemnya nggak canggih gitu maksudnya. Biasanya kalau misalnya Bukan yang nggak canggih, something misalnya ada transaksi yang ketinggalan, nggak ke input, kayak gitu. Oh begitu, jadi ya itu kesulitan itu berarti lebih ke ketelitian doang, bukan ke kesulitan dong. Iya, ya tetap aja. Terus soal pajak, kamu ngurus pajak apa? Nah, kalau pajak itu aku ngurus PPh 21, PPN, PPh 4 ayat 2. Tentang apa tuh? Itu tentang sewa. Oh, Sewa ya, tentang sewa apa? Sewa gedung? sewa gedung. Karena dulu kantor aku itu statusnya nyewa, masih ngontrak gitu. Oh gitu. PPh final, iya PPh final namanya, PPh final. Udah itu ada susah nggak kerja di pajak? Kerja di pajak maksudnya kerjain pajak kayak begitu? Enggak susah sih. Berhubungan sama konsultan pajak nggak? Atau? Iya, berhubungan sama konsultan pajak. Nah, jadi, ya udah lanjut. jadi tetap ya ngerjain aku nanti
konsultan pajak ya, misalnya aku bingung nih cara ngitungnya gimana. Misalnya kan kalau pajak itu kan ada misal persentasenya, misal PPN gitu, cara ngitung PPN-nya gimana. Nah konsultasi gitu sama konsultan pajak, karena kan aku memang benar-benar buta gitu loh. Kuliah juga belum dapat mata pelajaran pajak saat itu. Gitu. Tapi abis itu akhir-akhir bisa atau? Akhir-akhirnya bisa. Jadi pas aku udah dapat mata kuliah pajak nih, oh aku udah paham gitu. Terus pertanyaannya, tugasnya konsultan pajak itu apa yang membuat, kan konsultan pajak itu dalam tanda kutip mungkin dibayar mahal sama perusahaan. Nah apa sih yang bikin perusahaan atau konsultan pajak itu mahal? Nah itu biasanya Itu biasanya berhubungan. Emang ikut ngobrol. Itu biasanya berhubungan sama pajak tahunan. Emang ikut ngobrol ya? Iya, dengerin mama lagi cerita pajak. Emun. Terus? Ya, itu sih biasanya berhubungan sama pajak tahunan ya. Jadi kan setiap perusahaan itu pasti harus wajib ngelaporin pajak tahunannya. Gitu. Terus? Nah, gimana ya aku bilang? Ya bikin SPT-nya. Jadi bikin kode SPT-nya konsultan pajak gitu? Iya, yang bikin SPT-nya itu konsultan pajak. Karena kan ya itu harus benar-benar dihitung gitu, dari laba perusahaan itu, dari keuntungannya itu nanti kan berapa persen yang disetorin ke kantor pajak. Ya itu perannya konsultan pajak lah di situ ya, nggak tahu lah gitu. Oke, mengerti. Kalau udah kata tahu loh, udah ngerti. Oke. Terus dari situ kamu kerja kemana lagi? Berapa lama kamu kerja di situ? Aku kerja di situ 4 tahun sampai aku lulus kuliah kayaknya. Terus? Ya jadi dari situ juga. Ya jadinya aku mandiri lah kuliahnya, nggak ngandelin orang tua lagi. Nah, ya udah. Pertanyaannya, waktu pertama kali kamu masuk itu masuk sendiri atau ada jalur orang dalam? Nah ini ini sebenarnya ada jalur orang dalam. Ada jalur orang dalam. Bukan jalur orang dalam lah, direferensiin atau tahu sendiri nge-apply kan. Zaman-zaman kita mungkin udah ada internet, LinkedIn atau segala macam. Dia referensi, cuma aku tetap tes gitu kan, tetap dites ya. Maksudnya kalau aku nggak mampu juga nggak mungkin direkrut gitu sama mereka. Jadi Referensi aja. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung masuk, nggak gitu. Terus habis itu berhenti atau dapat kerjaan baru berhenti? Aku berhenti dulu. Berhenti dulu. Aduh. Emun mau ikutan. Terus? Berhenti dulu, ya begitu. Berhenti dulu baru cari kerja lagi. Lama nggak nganggurnya? Nganggurnya nggak lama. Aku nganggurnya seminggu. Berarti emang udah dapat dulu kali apa gimana? Enggak. Jadi aku tuh mau apply waktu itu, udah sempet dapet di Jakarta Pusat tuh, aku lupa kantornya apa, Korea punya. Kalau sebelumnya itu kalau udah mau tes aku di situ nggak jadi tuh aku sempat apply ke beberapa, tapi yang ada panggilan itu 2. Terus yang langsung nerima aku itu yang kantor aku yang terakhir itu. Yang logistik. Oh iya, satu lagi aku cerita. Nah, jadi sebenarnya di tempat aku pertama kali kerja itu, aku tuh gak cuma pegang finance, accounting, tax, tapi ada satu lagi, ke HRD-an. Nah, apa tuh kehadiran rekrutmen? Iya, HRD. Payroll, rekrutmen, sama GA. Banyak amat tuh Des lu. Gaji lu 50 juta kayaknya. Aduh, sedih kalau diceritain. Nah, sebenarnya perusahaan gaji UMR dan UMR. Aduh, di bawah.
Dulu waktu pertama kali masuk itu gaji aku UMR waktu itu mana kerja daerah Bekasi, Jakarta, Tangerang. Bekasi, tapi sangat jauh Bekasi, dari UMR. Cikarang. Bekasi, Kabupaten, Tambun. Oh, Tambun. Terus itunya UMR-nya berapa? UMR-nya aku lupa kalau tahun 2015 berapa gitu. Yang jelas kita tahu sendiri lah. Yang jelas kita tahu sendiri lah sampai sekarang UMK Bekasi itu pasti besar ya. Daripada Jakarta juga pasti lebih gedean Bekasi. Terus gajimu di bawah UMP, UMR. Iya, di bawah UMP. Kacamata. Sini. Amaya. Aku nggak bisa lihat dong kalau nggak. Ntar dulu. Emang nih. UMP terus gajinya jauh di bawah UMR. Jauh. Nah, jadi ya aku sih sebenarnya dulu nggak terlalu masalah ya sama gaji. Karena kan emang aku benar-benar kosong. Gitu kan. Bocah-bocah kosong. Iya, aku mikirnya lumayan Pengalaman nih, iya gitu. dapat pengalaman banyak. Aku tuh belajar banyak, jujur aku belajar banyak di sana walaupun gajinya nggak sesuai yang aku harapkan. Gitu Terus? kan. Nah, ya dari situlah aku diisi gitu di tempah. Gitu. Terus? Nah, ya udah. Karena ya mungkin bisa dibilang aku dulu tangan kanannya owner langsung ya. Oh, tapi gaji di bawah UMR. Berdebah emang berarti owner Iya, itu. sedih banget kan. Masa sama kepala warehouse, kepala pabrik aja masih gedean gajinya kepala pabrik pada aku. Tapi emang dia lebih lama sih di situ daripada aku. Terus? Gitu. Terus? Ya udah, ya karena udah sekian tahun, udah lewat 2 tahun, udah lewat 3 tahun, aku semakin bisa gitu kan, semakin mandiri kerjanya juga semakin ya udah hafal lah gitu, maksudnya alurnya seperti apa gitu kan. Tapi gaji tetap nggak dinaikin juga. Kerja di sana 4 tahun. Itulah janji manis. Janji manis itu, karena janji manis itu makanya aku keluar gitu. Oh. Ya, terus? Sampai dia buka PT baru dan aku pegang 2 gitu loh, ngerti nggak? Pembukuannya aku pegang 2, semuanya aku pegang 2 gitu. Ya udah, terus dijanjiin nih bakal sampai kita pindah ke kawasan, ke tempat yang lebih besar lagi, pabrik lebih besar lagi gitu kan. Ya berarti udah berkembang dong dia dari sebelumnya. Gitu. Tetep aja nggak ada. Akhirnya sampai aku bantingin surat resign nih. Sebenarnya dia waktu itu sempet nggak masuk lama karena dia owner ini. Aduh. Iya. Dia sebenarnya udah lama nggak masuk tuh. Dia hampir setahun waktu itu nggak datang ke kantor karena hamil kan, melahirkan gitu. Terus aku ambil jeda nih beberapa bulan gitu, karena dia nggak datang. Akhirnya aku email itu surat resign. Terus? Ya udah, akhirnya seminggu kemudian dia datang ke kantor, langsung bahas itu ke aku. Terus? Dia tanya kenapa. Masih nanya kenapa emang. Bener-bener manusia. Terus? Iya, ya aku jawab aja aku dapat kerjaan baru gitu. Padahal enggak. Ya aku nekat-nekatan aja gitu kan. Dia mau nahan gitu. Terus? Kamu dapat tawaran berapa di sana? Sekian aku bilang. Terus kalau misalnya saya naikin gaji kamu di sini, kamu mau nggak? Nah dia nggak nyebut tuh angkanya. Karena dia nggak nyebut angkanya, aku tetap kekeh aku nggak mau. Dengan kerjaan aku yang sebanyak itu, ya makin lama makin terasa dong. Orang kita karyawan makin banyak. Ya makin besar lah orderan juga semakin banyak gitu kan. Kebutuhan juga semakin banyak. Terus aku tuh udah sempat minta tolong manajemennya dibentuk gitu. HRD ada. Terus dari kita tuh marketing ada memang, terus kepala gudang ada gitu kan, leader untuk di operasional ada. Itu cuma manajemennya ini yang nggak terbentuk gitu loh. HRD aja nggak ada gitu kan. Terus? Nah terus ya udah,
dia nggak ini juga, nggak apa, Nggak aware, nggak iya peduli. nggak aware gitu. Sampai kita tuh pernah loh didatengin di snaker, aku sampai ikut dipanggil kantor polisi sama ada nih namanya Nggak usah nama. oh ya nggak usah nama. Sama manajer marketing, karena dia juga kan yang ikut ngurus, ya pokoknya kita lah gitu, bagi-bagi tugas. Aku manajer marketing sama kepala pabrik itu. Nah sama ada teman aku tuh satu lagi, untuk dia bagian apa sih waktu itu aku juga lupa ya namanya ya. Nah pokoknya kita yang bagi-bagi tugas gitu, sampai datang itu panggilan kantor polisi gara-gara apa, di snaker panggilan di snaker gara-gara itu. Kita ya nggak jelas ada manajemennya, nggak ada HRD, nggak ada, apa nggak ada ya, dia nggak datang. Yang disuruh maju aku sama si manajer marketing itu. Terus Ya udah, kita jelasin aja seadanya. Dia minta struktur organisasi kan. Ya kita buat seadanya gitu. Ini rangkap jabatan gitu kan. Terus ya kena teguran lah. Kok ini bisa sampai rangkap jabatan kayak gini? Kamu digaji berapa katanya kayak gitu. Ya 1 lah Pak. Ya saya jawab jujur dong. Aku jawab jujur. Loh nggak boleh dong kayak gini katanya. Ini harus diperbaiki. Ini bosnya namanya siapa kata gitu. Ya udah aku kasih ini. Cuma dia nggak di sini, kayaknya dia lagi di luar negeri gitu kan aku bilang. Padahal dia ada, cuma emang nggak datang aja. Ya udah, akhirnya aku laporan nih, kita dipanggil di snaker, harus dilengkapin apa segala macam. Tapi ya tetap aja ya udah Nes, nggak apa-apa kata gitu. Sementara ini bikin aja dulu kayak gini katanya. Kamu juga kenapa nggak digas kali? Terus gitu. Iya maksudnya orang di snakernya juga nggak. Orang di snakernya ya udahlah. Iya, maksudnya dia bukan mau itu baru kunjungan pertama karena kita baru pindah gitu kan. Aduh bisa Emun. Ya udah, dia cuma mau lihat aja gitu kondisi perusahaan kita tuh kayak gimana, karyawannya segala macam gitu. Terus? Ya udah disuruh perbaiki, cuma itu aja. Bukan ada apa, bukan mau diperkarain atau apa, enggak. Kan baru kunjungan pertama kayak gitu. Ya udah setelah itu pokoknya nggak lama dari kasus itu deh kayaknya, masih nggak ditindak juga sama dia. Ya udah aku cabut gitu. Dan itu masih sempat mau ditahan juga, tapi aku mikir lah ngapain gitu kan. Ngapain aku doang. Terus ya udah akhirnya ya negosiasinya juga alot gitu kan. Dia nggak mau ngasih angka itu. Ya udah, mau nggak mau akhirnya dia iya juga gitu. Cuma sampai aku resign itu, ketemu tempat yang baru, dia masih minta sama aku. Minta apa? Minta tolong bantuin gitu. Iya. Terus tapi kamu kasih, mau nggak? Tapi dibayar. Kalau nggak dibayarannya aku nggak mau. Dibayar berapa? Normal, tinggi, rendah? Dibayarnya sih itu, aku datang ke sana itu cuma 2 kali sih sebulan. Dibayar berapa? Dibayar, disebut Akai. Ya, culun kedengeran juga di situ. Ya udah terus. Nah, udah cuma 2 kali doang sebulan, cuma buat ngelaporin SPT. Cuma bikin SPT. Iya, PPN sama PP21 itu doang. Jadi kayak konsultan pajak versi murah dong. Ya bukan. Ya enggak kan, aku nggak bikin laporan ini tahunannya. Nggak bisa aku kalau bikin laporan tahunan. Terus? Ya udah kayak gitu. Terus itu cuman bertahan 3 bulan kalau nggak salah. Udah aku nggak mau lagi, cabut lagi. Gitu. Terus dia akhirnya bikin manajemen nggak selama 3 bulan itu? Nggak juga? Enggak juga. Kebetulan aku sampai sekarang masih komunikasi nih sama teman aku yang di sana. Masih suka nanya-nanya. Enggak ada. Jadi dia cuma gonta-ganti accounting finance-nya,
mungkin gak ada yang cocok kali. Ya Jadi iyalah, mana-mana kerjaan kayak gitu. Jangan lupa di Snaker diselidiki. mungkin gak ada yang cocok, udah gonta-ganti gitu. Dan nggak ada yang dikasih ini loh kayak aku sampai pegang rekening banget juga aku kan. Dan setelah aku itu finance-nya, accountingnya nggak ada yang pegang rekening gitu. Rekening perusahaan cuma emang benar-benar real buat ini aja, Kerja doang, iya, budak. pencatatan jurnal Budak, kayak gitu, real budak aja. transaksi. Oh gitu. Gitu. Nah ya udah, akhirnya aku hengkang dari sana. Seminggu kemudian aku dapat kerjaan baru. Terus jadi tuh berhenti dulu, terus 3 bulan masih kayak freelance di sana, atau berhenti seminggu udah dapat kerjaan baru, and then selama 3 bulan itu kamu masih freelance di sana? Iya, udah berhenti dapat kerjaan baru sambil freelance di sana. Oh gitu. Terus di kerjaan baru naik gajinya signifikan berapa persen? Berapa persen? Naik gajinya itu Atau gini, kerjaan baru UMR apa enggak? UMR Oh, di atas atau bawah? atas. Oh, atas UMR. Jadi kalau pertama masuk itu kan masih probation tuh, 3 bulan. Apa Emun? Probation 3 bulan Mau ikut itu ngobrol? Mau ikut ngobrol ya Emun? apa saya? Iya. Nah, Probation 3 bulan itu gajiku naik 30% dari gaji pertama. Dari gaji sebelumnya. Terus lewat probation kok nggak salah naik lagi 30%. Terus tahun depannya nggak naik. naik. Aku tuh di situ setiap tahun naik gaji. Maksudnya naiknya jauh gitu. Karena Berarti diawali dengan gaji yang sangat rendah dong, di bawah UMR awalnya. kalau dibilang di bawah UMR itu kan di bawah UMR Bekasi. Tapi kan aku kemarin itu kerja di Tangerang, itu udah di atas UMR Tangerang. Gaji aku yang sebelumnya. Paham Tetap nggak? aja paham. Tetap aja. Oke, ya udah. Terus kerja di bidang baru, bidang apa? Nah, kerja di bidang baru itu di bidang logistik. Gitu. Oh, logistik. Kamu pegang? Iya, forwarding. Aku pegang HRD. Oh, HRD sekarang. HRD GA. GA. Iya, HRD GA doang. HRD GA. Oh, GA doang berarti. Tapi kayaknya kamu waktu itu sempat rekrutmen juga. Iya, itu juga. Maksudnya ke HRD-an ya udah mencakup semua lah. Beda lah, HRD itu ada yang human capital, ada yang... Aku human capital sama human resource sama GA. Human resource. Noob emang. Yang namanya HRD itu ada human capital, kalau aku nggak salah ya, human capital, terus general affair, terus ada payroll, terus ada apa lagi ya? Ya begitulah pokoknya, tapi pisah. Benar itu benar. Ya udah. Nah, kamu pegang mana? Aku pegang semua. GA dan HC. Pegang semua berarti seluruh HR pegang semua. Iya, cuman kalau GA sih aku cuma ngontrol doang sih ya, karena Iya kan? ada aduh. Edmund ini lagi ajak main. Bentar lagi. Iya. Terus? Iya, aku ngurus payroll juga. Terus langsung deh, suka dukanya apa? Suka duka apa? Bukan suka duka, enak nggak enaknya kerja di situ ketika di kantor kedua dibandingin sama kantor pertama, apa yang nggak enaknya, apa yang enaknya? Oh. Atau enakan kantor kedua semua? Enggak, kantor pertama enaknya ya dari segi lingkungan kali ya. Kantor Kenapa tuh? pertama. Lingkungan kenapa? Kenapa ya? Kocak. Maksudnya budaya kerja gitu. Lebih enak yang di tempat pertama daripada yang tempat kedua. Kayak gimana ya aku bilang ya? Kalau di tempat kedua ini terlalu banyak bosnya. Ya kan struktur organisasi. Ya bukan, maksudnya banyak orang yang berlagak jadi bos. Oh. Gitu.
banyak orang kebanyakan gaya. Iya, bukan bos dengan Dalam arti arti sesungguhnya. Hmm. Gitu. Ada lagi ya gitulah pokoknya. Terus Budaya kerjanya kurang lah aku bilang kalau di tempat yang kedua ini daripada tempat yang pertama. terus apa lagi? Terus ya kalau dari segi pendapatan ya tempat kedua lebih enak gitu, karena ya Lebih enak dibanding tempat pertama. iya lebih enak dibanding tempat pertama karena Tapi apa yang lebih enak dibanding sama teman-temanmu yang lain ya, kamu tahu di tempat atau posisi yang sama. Maksudnya kan kalau dibandingin sama tempat kerja pertamamu udah pastilah dia lebih enak, lebih tinggi. Namanya juga pembanding kan. Tapi kalau dibandingin sama tempat kerja yang lain atau teman-teman kamu mungkin yang kerjanya sama kayak kamu pada saat itu di kantor kedua. Nah, itu lebih tahu nggak ceritanya lebih enak mana atau lebih tinggi mana gajinya? Iya. Yang kalau dibandingin dibanding kantor lain, ya masih di bawah lah kantor aku. Tapi kan seenggaknya Pak, better dari sebelumnya gitu. iya. Ya, oke, lanjut. Terus ya udah sih. Nah, terus kalau yang kantor kedua ini menganut sistem yang mungkin paling anti kali ya buat aku juga, atau mungkin buat kebanyakan orang, yaitu sistem kekeluargaan. Maksudnya gimana sih kekeluargaan kok? Iya, jadi kita itu dituntut loyal gitu kan, karena apa, kita ini keluarga, kita di dalam situ udah seperti keluarga gitu. Oh, maksudnya suruh kerja tapi nggak dibayar. Lembur tapi nggak dibayar gitu maksudnya. Oh, tapi itu kayaknya umum nggak sih kayak di tempat-tempat lain juga begitu? Apakah ini parah banget? Nggak tahu ya. Sebenarnya bukannya nggak dibayar sih. Dibayar, cuma untuk mungkin Kopi. ya bilangnya katanya untuk level tertentu ya lembur nggak dibayar gitu ya. Loyalitasnya mana gitu. Tapi kalau untuk level atas, untuk level atas itu ya setiap detik adalah uang. rembes sampai Bensinnya juga dirembes. aduh. Oh gitu. Jadi kan karena posisiku yang di sana posisi terjepit lah antara kepentingan karyawan dan kepentingan perusahaan. Gitu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Atau kita persingkat deh. Banyakan enaknya atau enggaknya di kantor pertama dibanding sama kantor kedua? Banyakan enak. Di kantor pertama banyakan enaknya enggak? Apa banyakan gak enaknya? Gimana ya? Seimbang kayaknya. Seimbang. Kantor kedua banyakan enaknya apa banyakan gak enaknya? Banyakan gak enaknya. Terus oh ya, kita balik ke topik utama kali ya. Pekerjaan kedua kamu ini banyak menggunakan ilmu yang kamu pelajari di bangku kuliah dan bangku sekolah apa enggak? Di pekerjaan yang kedua? Enggak, karena kan bukan jurusan aku. Oh, karena jurusan kamu akuntansi. Sedangkan kerjaan aku yang kedua ini ya HRD gitu, seputar. Di payroll juga nggak kepake ya? Iya, di payroll juga nggak kepake. Ini kebanyakan ya kayak undang-undang gitu kan, apa segala macam. Itu ya aku bener lagi belajar dari nol lagi. Gitu. Undang-undang Terus tenaga apa yang kerja. menyebabkan kamu bisa diterima di sana? Nah, jadi yang menyebabkan aku bisa diterima di sana, HRD aku yang sebelumnya itu bermasalah. Gitu kan. Bermasalahnya itu karena kerjaannya, ya aku nggak bilang kerjaan aku bagus gitu kan, tapi emang dia benar-benar kerjanya tuh berantakan. Gitu. Ngitung pajak suka salah, PP 21. Terus apa namanya, payroll suka telat. Terus
Apa lagi ya? Duh, aku udah lupa sih, udah agak lupa itu apa aja kemarin Berkas masalahnya. ceceran. Iya, berkas pokoknya nggak rapi. Itu ada berangkas dokumen, itu semua tuh berantakan banget, mulai dari data karyawan. Itu data karyawan tuh semua berceceran dan pada nggak lengkap. Padahal itu kan Vital. iya, apa, terus wajib ada gitu loh, disimpan gitu kan. Ini sama sekali, ada sampai karyawan yang datanya sama sekali nggak ada di kantor. Coba bayangin, dia karyawan tapi nggak ada datanya, gimana coba? Gitu. Oh gitu. Jadi untuk dokumentasinya mungkin ya kurang gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kunci, pertanyaan terakhir. Kalau ada kesempatan kerja lagi, mau nggak kerja di kantor pertama atau kantor kedua? Mau di kantor pertama. Oh, kalau ada kesempatan lagi lebih ke kantor pertama. Iya, tapi kalau tawarannya lebih besar. Oh. Kantor kedua sama sekali nggak? Enggak. Jujur kalau di kantor pertama tuh mantan atasan aku itu sebenarnya baik sih. Apa ya, asik lah gitu. Cuma yang aku sayangkan ini kenapa gitu loh, dia janji-janjinya tidak dipenuhi. Jadi Gitu. palsu. Iya gitu. Oke. Itu aja sih yang saya sayangkan, tapi sebenarnya dia ya sangat-sangat inilah ya, cocok lah sama aku gitu. Klik. Oh. Nah, terus kan sekarang kamu ibu rumah tangga. Bukan ibu rumah tangga ya. Aduh. Maksudnya sekarang kamu udah punya keluarga, udah punya anak. Masih pengen bekerja? Jujur masih. Kenapa mau bekerja? Apa alasan kamu mau bekerja? Alasan aku mau bekerja biar nggak dibacotin suami kalau uangnya cepet habis. Udah banget. Ya kan Bun. Uangmu mau berapa juga habis terus kalau misalnya. Enggak sih, pengen aja gitu. Kepengen aja. Iya, suntuk aja di rumah begini-begini doang, kagak ada yang ngelihat itu lagi. Terus kamu fine aja kalau anakmu dipegang sama orang lain. Kalau kamu kerja kan berarti Edmund harus sama pengasuh atau sama siapa gitu. Nah, itu juga sebenarnya nggak mau. Cuma ya gimana ya, nyari kerjaan yang cocok dari rumah juga belum ketemu gitu kan. Aku sambil suka cari-cari gitu, apa nih yang bisa aku kerjain di rumah gitu kan. Kayak jualan online kan udah dicoba tapi mandek. Mana yang coba? Lah, itu buka Grab. Orang banyak kan tutupnya daripada bukanya. Ya karena nggak laku-laku. Bukannya sehari, tutupnya 2 bulan. Gimana mau laku? Sehari. Pengennya buka usaha. Usaha apa? Dari dulu aku pengen buka usaha laundryan. Laundryan. Cuci uang. Mantap. Iya, money laundry. Oh gitu. Oke, jadi mungkin kesimpulannya nih, pekerjaan itu nggak selamanya harus sesuai jurusan, benar nggak? Benar. Pekerjaan nggak selamanya sesuai jurusan, dan yang terpenting dalam sebuah pekerjaan itu adalah lingkungan pekerjaan yang nyaman. Nah, lingkungan pekerjaan yang nyaman juga harus didukung dengan kompensasi yang sesuai. Ya kan, jangan ragu. Oh ya, kalau aku menarik kesimpulan juga kayaknya jangan ragu untuk pindah kalau lu ngerasa diri lu tuh udah cukup ilmu, udah mampu, secara knowledge sudah cukup, nggak perlu takut sih untuk pindah gitu kan. Dan kalau bisa sebenarnya pindah itu kalau lu udah dapat memang pekerjaan baru, jangan kayak tadi Mama Edmund pindah sebelum dapat pekerjaan baru. Ya makanya aku bilang itu nekat-nekatan. Tapi sometimes mungkin kalau memang beruntung ya aman-aman aja sih. Kalau memang ya kita selalu beranggapan yang penting knowledge-nya cukup lah. Terus juga apa ya, jangan terlalu royal sama perusahaan, karena perusahaan belum tentu royal sama kita. Iya betul. Secukupnya dan sekedarnya aja. Bekerja sebaik-baiknya menurut batasan kita. Maksudnya bukan menurut sesuai job desk aja lah. Sesuai job desk gitu kan. Sesuai job desk, lakukan sebaik-baiknya. Kalau mau mengejar prestasi, kalau ada apa ya,
carilah perusahaan yang memang memberi challenge atau memberi kesempatan buat kita berkembang. Maksudnya kayak gua bekerja kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang ada beberapa rutin lah ya, rutin itu ada kayak kompetisi yang bisa memicu kita tuh bekerja dengan baik gitu. Maksudnya kita kan juga kadang-kadang jadinya kompetitif karena ada kompetisi ya. Tapi kalau cuma yang flat aja gitu kan, lemburan nggak dibayar apa segala macam, untuk apa bekerja lebih? Iya nggak sih? Untuk loyalitas. Cuma sekedar bicara loyalitas. Kalau kayak gue bekerja lebih untuk mencapai, gue mau nih nama gue disebut jadi nomor 1 gitu kan. Ada hal yang gue kejar untuk gue bekerja lebih. Tapi kalau cuma bekerja karena loyalitas dan lain, itu menurut gue bullshit sih. Apalagi kalau namanya lembur nggak dibayar hanya sekedar katanya kekeluargaan sih. Itu udah perusahaan nggak sehat sih. Gitu Coba ntar dulu. Terus di kantor yang kedua itu juga aku megang 2 PT juga tuh. Tapi dari PT yang kamu kedua, spesialis kerja rodi. dari PT yang kedua gak ada tuh gajinya. Masih mending di kantor aku yang pertama. Dari PT yang kedua aku ada gajinya. Tapi dari yang ini sama sekali nggak ada. Dijanjiin nanti kalau udah bangkit dari mana? Dari kubur. Ini dia nih, ini juga nih. Belajarlah dari pelajaran pengalaman Mama Emun bahwa janji-janji yang tidak langsung itu adalah janji-janji dusta. Kadang mungkin kita mikir ya, menagih itu etis atau enggak sih? Bener nggak sih? Kamu nagih nggak? Tuh mana Bu, katanya mau naikin gaji, mana Bu, katanya mau naikin segala macam, atau bagaimana, nagih nggak? Enggak kan? Pasti kan ada ragu, takut, apa sungkan, apa segala macam kan? Iya. Dulu aku pernah nagih, tapi aku nagih paling pertama itu aku pernah nagih promosi. Nagih promosi, ya kan, langsung one by one nagih promosi, ya kan. Terus sempet dalam tanda kutip juga nggak terima juga dengan alasan yang diberikan kenapa nggak dipromosi. Sampai akhirnya juga ya puji Tuhannya berhasil juga promosi, tapi dengan cara lain lah maksudnya, ya kan, di perusahaan yang sama. Adalah masa lalu kelam. Jadi kadang bukan perusahaannya, tapi kadang individunya nih yang memang janji-janji palsu. Kalau kamu kan kebetulan sama owner mah harusnya bisa decide apa aja lah sesuai dia kan. Kalau kan dulu kan bukan sama owner tuh, cuman sekedar bos doang dalam tanda kutip. Juga kurang ajar. Cuman karena alasan business needs. Jadi istilahnya kalau aku dipromot nggak ada orang yang capable seperti aku untuk mengisi posisi itu. Jadi harus tunggu dulu. Tunggu lagi, dan sementara aku udah nunggu selama 1 tahunan kurang lebih. Ya kan, jadi waktu itu lu kalau nggak promot gue cabut deh. Ya udah, ya kan, akhirnya dipromot. Jadi ya intinya kadang-kadang kita harus berani untuk speak up, harus berani untuk ambil keputusan. Karena kalau cuman bergantung sama janji ya itu. Sampai sekarang sih aku pegang 2 hal nih kalau dalam dunia kerja. Pertama, berani atau ikhlas. Kalau nggak berani speak up ya lu harus ikhlas dengan kondisi lu yang mungkin akan gini-gini aja. Ya. Kalau lu nggak siap ikhlas ya lu harus berani buat speak up. Yang kedua, jaga terus value diri lu. Kalau lu punya value, ibaratnya lu ini seperti emas mau dibuang, mau diabaikan sama orang apapun, bagaimanapun itu emas itu ada di comberan atau bagaimanapun, kalau ketemu sama orang yang tepat, emas itu bisa jadi barang yang sangat bernilai. Emas di comberan ya cuma sekedar emas. Emas di tangan anak-anak nih, mungkin dikulum-kulum doang, dimakan-makan doang. Coba Edmund dikasih kalung kamu emas, ya ditarik-tarik putus, nggak ada harganya. Tapi kalau emas di toko emas di istilahnya di orang yang mengerti value-nya emas itu akan sangat bernilai. Dan lu harus jadi seperti emas. Nah, 2 prinsip ini sih di dunia kerja yang penting. Dan jangan pernah malu mencoba, apalagi masih muda. Aku agak nyesel dulu dalam tanda kutip terperangkap dalam segi loyalitas. Nunggu setahun, buang waktu setahun dalam nunggu janji manis. Sementara ada juniorku yang mungkin dia ngerasa nggak cocok di perusahaan lamaku, and then dia cabut sekarang. Mungkin karir, gue nggak ngerti deh ya karirnya
karir itu kan ada banyak ya, ada levelnya dia, mungkin manajer, supervisor apa segala macam dan bla 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 bla. Penghasilannya berapa segala macam. Kayaknya dia lebih bagus sekarang. Kalau dilihat-lihat sih dari IG-nya, update sosialnya dan segala macam kayaknya lebih bagus. Jangan Padahal percaya dia junior. sosial media. Oke, jangan percaya sosial media. Tapi sih dari pekerjaannya dia, tempat dia bekerja sih harusnya sih oke sih. Karena sebelum dia cabut itu sempat sharing-sharing juga, lu dapat berapa di sana gitu kan. Nah, Aduh, dapat. patah lagi. Ntar nggak ada jatah papa tahun depan. Nah, jadi ya buat teman-teman yang masih bekerja dan terbelenggu. Sini. Teman-teman yang masih terbelenggu di kantor-kantor yang tidak support terhadap karirmu, tidak support terhadap kehidupanmu, silakan memutuskan untuk segera mencari tempat baru atau membuka usaha. Oke teman-teman, mungkin itu dulu omongan yang mungkin tidak nggak terlalu jelas arahnya, tapi tadi konklusinya kurang lebih teman-teman udah denger. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Asik. Namanya juga obrolan-obrolan sebelum tidur. Apa lagi ya openingnya? Udahlah, kita nggak ngerti pakai openingan. Terima kasih udah nonton. Closingan kali. Iya. Kok opening lagi? Opening lagi salah. Udah nggak usah closing. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, kasih ide untuk kita mau ngobrolin apa lagi. Jangan lupa banting surat risannya besok. Jangan cuma, oh ya ada tuh kadang-kadang orang yang wacana, aduh gue udah mau resign, ngeluh, aduh gue udah mau resign, mau resign aja, tapi nggak resign, tapi emang ngeluhnya tiap hari. Iya, drama kantor begitu, bos ngeluh-ngeluh, karyawannya begini, karyawannya ngeluh-ngeluh, bosnya begini. Karyawannya ngeluh, bosnya ngeluh, karyawannya gini, tapi nggak dipecat, nggak di WL. Karyawannya ngeluh, bosnya begini. Kerjaan gue jadinya, Tapi tapi nggak nggak resign. Aduh. Drama Segeralah yang bagus. memutuskan mau resign atau tidak. Jangan kebanyakan drama. Oke teman-teman, segitu aja. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen juga, kasih ide ke kita. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Edmund pamit, bye.